Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 25 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tidak Memusuhi Masalah. Tidak memusuhi masalah. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berikan kami sikap bijaksana di dalam menyikapi masalah-masalah hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga sekalipun masalah tetap ada, namun kami bisa penuh dengan kemenangan dan penuh dengan kesukacitaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak memusuhi masalah. Dalam Amsal 14 ayat 23 ada dua sikap di dalam menghadapi masalah. Yang pertama, di dalam jerih payah ada keuntungan. Artinya, orang-orang yang punya sikap positif di dalam menghadapi masalah dengan tidak memusuhinya. Masalah perlu diselesaikan dengan jerih payah, dengan berbagai macam cara dipecahkan, dan kemudian mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya dan melakukan bagian kita sebisa-bisanya. Itu adalah sikap yang benar di dalam menghadapi masalah, tidak memusuhi masalah, tetapi bagaimana memecahkan masalah. Yang kedua adalah sikap memusuhi masalah. Bagian berikut di dalam ayat dikatakan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Berapa banyak orang yang menghadapi masalah dihadapi hanya dengan kata-kata. Dan firman Tuhan berkata, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Bagaimana menghadapi masalah dengan kata-kata saja? Jika itu adalah kata-kata negatif, maka berupa keluhan, berupa caci maki, menyalahkan masalah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan masa lalu, menyalahkan lingkungan, semua disalahkan dan itu dengan kata-kata. Kalau kemudian dengan sikap positif, masalah itu dibicarakan, dicari jalan keluarnya, namun hanya sebatas di kata-kata, tanpa ada tindakan yang real, tanpa ada tindakan yang nyata, maka masalah tetap akan menjadi sebuah masalah bahkan semakin besar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak boleh memusuhi masalah? Yang pertama karena masalah itu bukan pribadi. Dan masalah itu tidak salah. Masalah sendiri bukan pribadi, masalah sendiri adalah akibat. Masalah sendiri tidak punya kemampuan bertindak menyerang kita. Karena masalah itu bukan individu yang punya pikiran, yang punya perasaan, yang punya niatan, yang punya motivasi yang buruk, lalu menyerang kita. Sesuatu yang tidak menyerang, mengapa kita perlu memusuhinya? Masalah tetap masalah, tetapi masalah sebetulnya disebabkan pada dasarnya adalah karena manusia berdosa, karena berbagai macam kesalahan manusia, karena keterbatasan dan ketidaksempurnaan dunia dan diri kita, sebagaimana yang sering disampaikan dalam renungan sahabat seperjalanan sebelumnya. Jadi masalah tidak perlu dimusuhi, karena masalah memang bukanlah musuh. Bahkan masalah bisa diubah menjadi sahabat, menjadi inspirasi. Masalah bisa diubah menjadi anak tangga untuk kita semakin maju di dalam menghadapi kehidupan dan menyongsong hari-hari waktu yang kita akan lalui di masa depan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, masalah itu tidak untuk dimusuhi. Tapi masalah bisa dijadikan sebagai teman yang mengangkat kita semakin maju di dalam berbagai macam aspek. Masalah juga bisa menolong kita untuk menjadi pribadi yang terus berkembang, menemukan keterampilan-keterampilan baru, mendapatkan berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup. Dan masalah juga seringkali menjadi peringatan, menjadi rambu untuk mengingatkan kita. Mari kita belajar dari sakit. Sewaktu kita yang sederhana saja, digigit nyamuk gatal, maka itu menjadi masalah. Bayangkan kalau kita digigit nyamuk tidak rasa gatal, kalau kita terluka mengeluarkan darah kita tidak rasa sakit, kalau kemudian kita terjatuh membentur otak padahal otak itu mengalami gegar, lalu kita juga tidak merasakan sakit, dan itu dianggap tidak masalah. Itu masalah. Masalah yang tidak terasa sakitnya namun berdampak bahaya.
Sehingga setiap masalah itu pada dasarnya dimulai dengan rasa sakit yang ditimbulkan. Dan rasa sakit itu adalah anugerah. Mengingatkan kita ada sesuatu yang salah yang harus segera dilakukan tindakan penyelesaiannya. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa diabaikan. Karena kalau ditunda dan diabaikan dia semakin buruk. Sehingga indikator masalah itu menimbulkan rasa sakit, masalah itu menimbulkan rasa kecewa, dan masalah bisa menimbulkan rasa putus asa, dan masalah pun bisa menimbulkan rasa marah dan tidak menerima. Lalu kita berucap dengan kata-kata yang seperti firman Tuhan katakan, tetapi kata-kata belaka hanya akan mendatangkan kekurangan saja. Tetapi sewaktu kita bersikap positif, yang firman Tuhan katakan dalam jerih payah ada keuntungan. Memecahkan masalah itu berjerih payah, harus memikirkan bagaimana solusinya, mencari berbagai macam alternatif untuk bisa menyelesaikannya. Masalah itu menolong kita menjadi semakin maju, semakin baik, dan semakin baik lagi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita anggap hujan itu adalah masalah yang menimbulkan banjir dan basah. Tapi bayangkan, kalau di dalam dunia ini tidak pernah ada hujan, apa yang terjadi? Masalah besar akan semakin ada. Kalau sinar matahari itu menyengat, panas, membuat gerah dan berkeringat, dan kita anggap itu sebagai sebuah masalah. Tapi seandainya dunia ini tidak ada sinar matahari, apa yang terjadi? Masalah yang lebih berat akan timbul di dalamnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita lapar, sewaktu kita kurang makan, maka ada rasa lapar. Rasa lapar itu kalau dibiarkan lebih lama, itu menyakitkan. Apakah rasa lapar masalah? Tidak. Rasa lapar itu adalah mengingatkan, sekalipun lapar itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun itu memperingatkan, ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Kita harus segera makan, agar kita tetap sehat. Karena kalau Anda kekurangan makan, kekurangan gizi, penyakit pun akan mudah menyerang kita. Karena imunitas tubuh yang menurun kalau kita kekurangan makan, kebanyakan makan pun menjadi sebuah persoalan yang baru. Dengan demikian sahabat seperjalanan, masalah tidak perlu dimusuhi. Tapi masalah adalah menjadi sarana untuk membuat kita lebih maju, lebih berkembang, lebih sadar, lebih terampil, dan kita memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang hidupnya sedikit mengalami masalah. Dia tidak akan terampil, dia tidak akan mengalami kemajuan karena tidak terasa. Masalah adalah batu asah yang membuat pisau semakin tajam. Masalah itu batu asah yang membuat hidup kita semakin fokus dan tahu prioritas dan semakin terampil dan semakin kuat di dalam menghadapi kehidupan yang tetap akan selalu ada masalah. Sahabat seperjalanan, jangan sekali-kali memusuhi masalah, karena masalah bukanlah kesalahan dari dirinya, yaitu masalah sendiri. Namun karena ketidaksempurnaan manusia, karena keberdosaan, dan kita bukan Tuhan. Selama kita bukan Tuhan, masalah tetap ada dalam diri manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menolong kami agar kami tidak memusuhi masalah. Namun kami jadikan masalah sebagai sebuah batu loncatan yang membuat kami berkembang, yang membuat kami maju, yang membuat kami sadar, yang membuat kami terampil dan membuat kami hidup penuh dengan pengalaman. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.